Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Ardapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini Kamis 27 April 2023. Kita berada pada pekan Paskah yang ketiga. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 51. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mempunyai sikap hati yang tulus dan murni seperti seorang anak ketika mendengarkan sabda-Mu. Buatlah hati kami berani untuk mendengarkan orang lain. Semoga kami mampu menjalankan tugas-tugas kami dengan tulus tanpa bersungut-sungut. Semoga kami semakin mampu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hidup kami bersama. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 6 ayat 44 sampai 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan dihajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Lydia Longley. Lydia Longley lahir pada tahun 1674 di Groton, sebuah daerah koloni Inggris di Amerika Serikat. Keluarga Longley penganut agama Protestan Puritan yang keras pada pandangan hidupnya. Ibu Longley meninggal dunia ketika Lydia Longley bersama 3 orang adiknya masih sangat kecil. Dalam usia remajanya, Lydia terpaksa menggantikan ibunya dalam mengurusi adik-adiknya. Ayah Lydia Longley mendidik anak-anaknya penuh disiplin, bahkan cenderung keras. Mereka dilatih untuk bekerja, berdoa, dan menulis. Lydia dibebani tugas mendampingi adik-adiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, mereka dilatih juga oleh ayahnya cara menggunakan senjata untuk membela diri bila ada suatu bahaya. Salah satu bahaya besar yang selalu mengancam hidup mereka adalah serangan orang-orang Indian. Pada tahun 1694, daerah Groton diserang oleh orang-orang Indian Abenaki. Ayah dan ibunya bersama beberapa orang lainnya mati terbunuh dalam peristiwa itu.
tinggallah Lydia bersama 2 orang adiknya, Betty dengan John, yang dibiarkan hidup oleh orang-orang Indian. Mereka dibawa sebagai tawanan ke New France, daerah koloni Prancis. Di tengah perjalanan, adiknya Betty meninggal dunia dan John dipisahkan dari Lydia. Lydia kemudian berkenalan dengan Pastor Pierre Myriel, imam di New France, dan suster-suster Notre Dame. Atas permintaan Tuan Leber, seorang suster datang mengajarkan bahasa Prancis kepada Lydia. Pada suatu ketika, Lydia diperkenalkan pada Suster Mère Bourgeois, pendiri kongregasi Notre Dame. Pertemuannya dengan Suster Mère Bourgeois menumbuhkan dalam hatinya keinginan untuk menjadi suster juga. Atas pengaruh keluarga Leber, suster-suster dan pastor-pastor Myriel, Lydia kemudian dipermandikan menjadi Katolik pada tanggal 24 April 1696 dengan nama Magdalena. Kemudian ia diterima menjadi suster dengan nama Suster Magdalena. Pada tanggal 19 September 1699, ia mengikrarkan kaul kekal. Setelah bertugas di New France selama beberapa tahun, Lydia dikirim ke Pulau Orleans untuk menjadi superior biara keluarga kudus di sana. Ia meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1758 dan dimakamkan di Kapel Kanak-kanak Yesus di Montreal. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang memberikan tubuhnya sendiri dan mencurahkan darahnya sendiri kepada kita. Dia memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Dia adalah putra yang kekal yang diberikan Bapa kepada kita. Sebagai seorang Katolik, kita pantas bersyukur karena selalu diberi kesempatan untuk bisa bersatu dengan Yesus melalui sakramen Ekaristi. Maka marilah kita rayakan Ekaristi dengan penuh iman, sebab di sanalah kita diundang oleh Tuhan untuk keselamatan kita dan umat manusia lainnya. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa, doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena Engkau pilih menjadi Rasul-Rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.